Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan sesi ke-8 daurah pengenalan ilmu sorof. Sekarang kita masuk di pembahasan bab 2 terkait dengan isim. Bab 2 isim. Kita baca dulu sedikit. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak disertai oleh waktu. Sama pengertiannya di pembahasan nahwu juga seperti itu. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya, yaitu pada kata itu sudah punya makna yang sempurna dan tidak disertai oleh waktu. Misalnya Zaidun. Apa artinya Zaid? Seorang yang bernama Zaid. Ada waktunya? Itulah isim. Tidak disertai oleh waktu. Dalam pecahan tasrif terdapat padanya beberapa jenis isim. Dalam pecahan tasrif, yaitu ketika kita memecahkan, mentasrif sebuah kata, maka ada dalam pecahan itu isim. Paham kan? Misal, contoh, Anda tasrif kataba. Ini kataba fi'il. Ketika Anda tasrif kataba yaktubu kitaban, ini kitaban isim. Katibun isim. Maktubun isim karena ditanwin. Uktub bukan, la taktub bukan, maktabun isim, miktabun isim, kutiba fi'il, yuktabu fi'il. Fi'ilnya sudah selesai. Misalnya kataba sudah bahas, fi'il madi. Yaktubu sudah bahas, fi'il mudhari. Kitaban isim belum dibahas. Katibun isim belum dibahas. Maktubun isim belum dibahas. Uktub fi'il amr sudah dibahas. La taktub, kalau ini memang tidak dibahas dalam tasrif karena ini urusannya sorof, nahwu. Cuman karena sudah terlanjur dimasukkan dalam tasrif di buku-buku Indo yang ada, terpaksa anak kasih masuk di praktek. Sebenarnya tidak ada dibahas karena itu urusannya nahwu. Karena ini fi'il kemasukan la nahi, urusannya nahwu. Tapi itu tadi sudah, jangan sampai anak dianggap wah kurang tasrifnya, padahal memang tidak ada dibahas. Karena itu fi'il nahi yang kemasukan alat penjazm, urusannya nahwu. Terus maktabun isim belum dibahas. Maktabun juga isim belum dibahas. Miktabun isim belum dibahas. Kutiba fi'il majhul sudah, madi majhul. Yuktabu fi'il mudhari majhul sudah. Jadi ada beberapa isim di dalam pecahannya. Ini yang kita mau bahas. Pertama, masdar. Kita baca dulu pengertiannya. Masdar adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu, yang kosong dari waktu, tidak terikat dengan waktu, dan berada pada urutan ketiga dalam tasrif. Setiap kita pecahkan kata, yang urutan ketiga itu masdar. Misalnya saat pecahkan kata kotala, tasrif kotala, kotala yaktulu kotlan, mana masdar? Doroba yadribu dorban, mana masdar? Paham kan? Ini untuk 3 huruf, 4 huruf asli. Misalnya damdama yudamdimu damdamatan, dimdaman, mana masdar? Damdamatan atau dimdaman karena 2 masdarnya. Paham ya? Misalnya aslama, af'ala, aslama yuslimu islaman, mana masdar? Paham kan? Ini 4, 5. Contohnya ijtama ayajtami'u ijtima'an, mana masdar? 6. Contoh istaghfaro yastaghfiru istighfaron, mana masdar?
itu yang urutan ketiga, itu namanya masdar. Dipahami ini? Ini pendekatan pemahamannya. Sekarang bagaimana bentuknya? Ini yang paling penting dalam ilmu tasrif. Karena tidak selamanya kita dapat kata harus kita tasrif. Tidak. Boleh dapat langsung buat masdar. Dipahami ini? Ini kalau dalam bercakap. Dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab gundul itu langsung datang masdar. Tidak ada dulu fi'il madinya, mudhari'nya baru masdar. Nah, sekarang kita perlu tahu apa kaidahnya. Berarti sekarang kita akan membuat masdar dari 22 apa? Wazan. Selalu kembali ke 22. Mudah kalau antum pahami kaidah. Sebentar. Yang kita akan bahas di papan, semuanya ada di buku, tapi antum perhatikan di papan untuk mempermudah pemahaman. Paham ya? Iya, perhatikan di papan. Untuk masdar, telah berlalu kan fi'il itu ada 3, ya kan? Ada berapa? 4, ada 5, terus ada 6. Paham kan? 3 tidak keluar dari fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya kan? 4 terbagi 2. Ada 4 asli. Ini cuma 1. Dan ada 3 tambah 1. Ini berapa? Itu harus ulang terus itu. Supaya nanti teringat bahwa semuanya ada seperti itu. 3 tambah 1 berapa? Ada 3. Ini kemudian 5 terbagi 2 juga. Ada 4 tambah 1. Ada 3 tambah 2. Ya, 4 tambah 1 1, 3 tambah 2 5. 6 juga terbagi 2. Ya kan? Ada 4 tambah 2 dan ada 3 tambah 3. 3 tambah 3. 4 tambah 2 2, 3 tambah 3 4. Ini yang kita mau buat masdarnya. Kita mulai dari 3. Kita mulai dari 3. 3 kalau fa'ula pasti lazim. Betul enggak? Fa'ula pasti lazim, betul enggak? Betul. Kalau ini fa'ala sama fa'ila terbagi 2. Ada yang muta'addi, ya kan? Dan ada yang apa? Ada yang lazim. Betul enggak? Sudah kita pelajari itu? Sudah? Sudah. Iya. Kita mulai dari yang paling sedikit. Masdar kalau fiilnya fa'ula. Kalau fiilnya fa'ula, maka masdarnya ada 2 antara 2 itu, yaitu ya fu'ulatan atau fa'alatan. Itu untuk fa'ula, kan dia pasti lazim. Kalau antum dapat kata fa'ula, pasti masdarnya antara fu'ula atau fa'ala. Dan kalau antum dapat kata fu'ula atau fa'ala, maka pasti masdarnya fa'ula, karena itu sudah diteliti. Antum bisa paham ini? Jelas ini. Misalnya tohuro, dia masdarnya adalah toharotan. Antum bisa paham ini? Karuma, karomatan, maksud di wazan apa? Fa'alatan. Jelas ini? Iya. Antum bisa paham ini? Bisa pahami? Pokoknya tidak lepas dari fu'ulah atau apa? Fa'alah. Itu kalau fa'ula. Itu kalau apa? Fa'ula. Bahkan ada kata datang 2 ini. Seperti tohuro, kadang datang tuhurotan, kadang datang toharotan. Antum bisa paham ini? Jadi ini bisa saja ini atau ini, dan bisa saja ini saja atau ini saja dari setiap kata. Yang jelas kalau ada fa'ula, maka masdarnya bisa fu'ulatan atau apa? Fu'ulatan atau apa? Fa'alatan. Jelas?
ini secara umum ya, ini sebagai dasar pengenalan. Sudah dipahami ini? Jelas ini? Jelas? Mubar? Jelas? Sudah? Itu fa'ula. Sekarang kalau fa'ala dan fa'ila, kalau dia muta'addi, apakah dia fa'ala ataupun fa'ila? Langsung, kalau dia muta'addi, maka masdarnya fa'lan. Antum sudah tahu ciri-ciri muta'addi. Dia fa'ala atau fa'ila. Langsung dua. Kalau dia muta'addi, maka masdarnya fa'lan. Contoh untuk fa'ala, qatala. Buah masdarnya. Jangan takut, langsung pas ini. Qatala. Qatala. Nasoro. 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 Dipahami ini? Apalagi kata yang fa'ala? Doroba. 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 Apalagi? Fataha. Fataha. Yang penting muta'addi. Khoroja. 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 Muta'addi atau lazim? Lazim. Kenapa antum fa'alan? Ini kan khusus siapa? Khusus siapa? Ini muta'addi. Fa'ila. Fa'ila. Sami'a. Kan maksud juga. Sami'a. Sami'a. Fahima. 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 Apa lagi? Apa lagi? Kata fa'ila. Amila. Amina. Amnan. Apa saja yang penting muta'addi. Dipahami ini? Untuk memikirkan muta'addi atau lazim, sudah saya kasih antum. Dilakukan oleh salah satu anggota badan, muta'addi. Kalau dilakukan oleh seluruh badan, lazim. Dipahami ini? Jelas? Sudah ini? Paham berarti? Jadi tasrifnya langsung begitu. Tasrifnya. Jelas ini? Sudah paham ini? Sudah paham ini? Paham nggak? Yakin nggak? Yakin ya? Alhamdulillah, saya lanjut. Kalau dia lazim dari fa'ala atau fa'ila, dia berbeda. Kalau muta'addi sama, kalau lazim berbeda. Kalau fa'ala yang lazim, masdarnya adalah fu'ulan. Khoroja. Khoroja. Jalasa. Qa'ada. Dipahami? Itu semua karena dia siapa? Lazim. Kalau fa'ila, ini penelitian ya, penelitian. Kita tinggal pelajari saja. Kalau dia fa'ila, lazim, maka dia masdarnya fa'alan. Fa'alan. Paham ini? Tidak sukun. Kalau muta'addi, fa'alan. Ini lazimnya. Fa'alan. Seperti fariha. 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 Hazina. Hazina. Dipahami? Demikian seterusnya. Syalila. 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 Syalalan. Kan fa'alan. Godiba. Godiba. Atisha. Atisha. Jelas berarti? Paham ini? Selesai. 3. Dah. Yang menyelisih ini, kalau antum dapat kata tidak sesuai dengan kaidah ini, maka simai itu didengar dari orang Arab. Karena jarang yang menyelisih ini, sedikit kata. Itu pun sudah datang dalam 2 bentuk. Misalnya mereka katakan kataba. Kan kataba kita tuh tasrif. Kataba yaktubu malah kitaban. Seharusnya apa?
Kalau sesuai kaidah berarti dia apa? Katban. Kitaban simai. Datang juga katban sesuai dengan kaidah. Fa'lan. Jelas ini? Sama dengan alima. Ya kan? Alima ya'lamu kan bukan alman, tapi datang apa? Ilman, ilmu. Paham ini? Berarti apa itu? Apa itu? Simai. Paham? Ini kaidahnya yang menyelisih ini simai. Didengar dari orang Arab, mereka ucapkan berbeda. Sudah? Paham 3 huruf? Paham 3 huruf? Itu kalau datang menyelisih. Ini khusus 3 yang ada menyelisihnya. Adapun 4, 5, 6 tidak ada yang menyelisih. Semuanya sesuai kaidah. Yang ini saja 3. Kadang datang menyelisihi. Seperti qara'a yaqra'u, seharusnya kan Quran. Tapi datang apa? Qira'atan, Qur'anan. Dipahami ini? Jadi datang dalam bentuk yang berbeda. Berarti itu apa itu? Apa itu? Simai. Didengar dari orang Arab. Sudah? Paham? Selesai 3? Selesai 3? Selesai? Selesai enggak? Siapa yang belum paham 3? Fa'ula, fu'ulatan, fa'alatan. Fa'ila, fa'ala, kalau muta'addi, fa'lan. Fa'ala, lazim, fu'ulan. Fa'ila, lazim, fa'alan. Yang menyelisih ini simai. Dilihat di kamus. Makanya di kamus masdarnya 3 huruf ditulis. Karena ada yang menyelisih apa? Kaidah. Kalau antum buka kamus, masdarnya ditulis. Yang 3, ada 4, 5, 6 tidak, karena tidak menyelisihi. Sudah kita lewati 4 yang ditambah 1 berapa? 4 asli 1, yaitu wazan apa? Fa'lalah. Datang masdarnya dalam 2 bentuk, tidak akan pernah keluar. Ini sudah kiasi. Fa'lalatan dan fi'lalan. Sudah diteliti, tidak akan keluar. Kalau ada kata fa'lala, maka masdarnya pasti fi'lalan. Coba buat fa'lala, langsung 2. Fa'lala, fa'lalatan, fi'lalan. Damdama, damdamatan, zalzala, dahroja, dahroja, jalbaba. Jelas berarti? Waswasa. Dipahami? Sudah? Jelas berarti? Tidak ada yang keluar dari kaidah. Tidak ditulis di kamus karena semuanya sama. Sudah mungkin bisa dipahami ini? 3 ditambah 1 berapa bab? 3 tambah 1 berapa bab? 3. Yaitu wazan af'ala, terus af'ala, dan terus fa'ala, terus fa'ala. Paham? Ingat, perhatikan baik-baik. Ini masdar kiasi, tidak akan keluar. Af'ala masdarnya adalah if'alan. Jangan takut. If'alan. Coba af'ala, apa masdarnya? Aslama, akroma, ahsana, akhroja, adkhola, atharo, atharo, atharo. Yakini sudah ini? Mudah kan? Tidak ada ditulis di kamus karena sesuai kaidah. Fa'ala masdarnya adalah taf'ilan. Taf'ilan. Fa'ala. Fa'ala. Sabbaha. Sabbaha. Hammada. Halala. Semua kata yang biasa kita ulang.
tasbih, tahmid, tahlil, masdarnya fa'ala. Paham kan? Coba ulang lagi. Darraba. 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 Qatta'a. Qatta'a. Apa? Baik, sudah. Fa'ala. Fa'ala. Masdarnya ada 3. Mau di apa? Itu yang orang Arab dengar. Kita harus buat seperti itu. Pertama, mufa'alatan. Fa'ala mufa, ya. Alatan. Itu pertama mufa'alatan. Yang kedua, fi'alan. Fi'alan. Yang ketiga, fi dikasih panjang, fi alan. 3. Mufa'alatan, fi'alan, fi alan. Coba fa'ala. Fa'ala. Ulang, fa'ala. Jahada. Qatala. 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 Jalasa. Ulang-ulang, ada yang tidak bilang, ada yang salah. Jalasa. Satu lagi. Satu lagi. Doroba. Mudah? Kiasi. Tidak ditulis di kamus karena satu kaidah. Selesai 4? Selesai 4? Selesai? Sudah yakin ini? Selesai 4, yakin? Sudah? Sudah berarti? Sudah ini? Hah? Balik dulu papan supaya pisah 5 sama 6. Enaknya hidup tinggal dibalik. Alhamdulillah. Sekarang sudah 3 selesai, 4 selesai. Ada masalah dengan 4 ini, Mubar? Siapa yang punya masalah dengan 4 huruf? Asli atau 3 tambah 1? Siapa punya masalah? Terus. Jangan takut sama dia. Hah? Bedanya? Maksudnya? Enggak, sama semua artinya. Cuman bisa 3. Nah, seperti jahada. Kadang kita dengar mujahadah. Kadang kita dengar jihad. Itu semua masdar dari jahada, begitu. Jadi kalau kita baca langsung tahu ini masdar. Karena enggak ketukar ini semuanya. Sama. Nah, tahu kan? Bedanya penggunaannya bisa 3. Ada masalah lagi? Tiga. Nah, sudah? Ada masalah lagi? Sekarang masuk ke berapa? Masuk ke berapa? 5 sama 6. 5 tadi terbagi 2, ya kan? Ada berapa tadi? 4 ditambah 1 ada 3 ditambah 2. 4 ditambah 1 tadi berapa? 1. 3 tambah 2? 5. 6 juga terbagi 2. Nah, ada 4 ditambah berapa? 2. Terus ada 3 yang ditambah 3. 4 tambah 2 berapa tadi? 2. 3 tambah 3? 4. Paham kan? Ini masdarnya, ini paling mudah sedunia. Kita tutup pembahasan dengannya. Iya, kenapa mudah sekali? Karena ini 4 sama 6
Ya, masdarnya tergantung huruf pertamanya. Kalau huruf pertamanya jadi dia terbagi dua. Ada yang diawali oleh ta dan ada yang diawali oleh alif. Kan 5 sama 6 tidak keluar dari itu. Contoh yang diawali oleh alif misalnya ifta'ala. Ifta'ala. Ini contoh untuk 5. Contoh untuk 6 adalah istaf'ala. Diawali oleh ta, contohnya adalah tafa'ala, anggaplah. Tafa'ala. Kan begitu? Kan masih 2 lagi kan? Tinggal tafa'ala sama tafa'alala. Kan cuma ada 3. Itu masdarnya terbagi 2 ini. Antum mau yang mana? Ta dulu atau alif dulu? Supaya kita jalan sesuai dengan pilihannya antum. Alif dulu atau ta dulu? Ya? Hah? Apa? Yang apa? Ta. Yang mau ta mana? Nggak ada. Yang mau alif? Baiklah, alif dulu. Iya. Masdar 5 ataupun 6 yang diawali oleh alif, gampang sekali. Masdarnya sama dengan fi'il maddi. Hanya saja diharokati huruf ketiganya di kasroh, sebelum terakhir tambah alif, jadi masdar. Ifta'ala menjadi ifti'a tambah alif sebelum akhir. Ifti'alan, tadi ifta'ala menjadi ifti'alan, ditanwin karena bertanda kalau dia sudah jadi isim. Karena tanda isim adalah apa? Tanwin. Nggak harus lan, boleh lun, boleh lin. Tapi supaya rata semuanya di fathah. Ifta'ala menjadi ifti'alan. Kasroh huruf ketiga, sebelum terakhir tambahkan siapa? Alif. Istaf'ala. Kasroh huruf ketiga, hitung hurufnya. Sebelum akhir tambahkan apa? Alif. Istaf'ala. Kita masuk di contoh. Ijtama'a. Inqoto'a. Ada yang inqoto'an. Inqoto'a. Ingat kasroh huruf ketiga. Bedanya dengan isi fi'il madhi. Ulang-ulang. Intasoro. Intasoro. Ijtama'a. Iqtatala. Iqtatala. Iftataha. Iftataha. Jelas berarti? Mudah? Mudah? Mudah enggak? Mubar? Sibuk dia lihat buku. Lihat papan. Coba. Indoroba. Indiroban. Inkotoa. Inkitoan. Untung bisa. Kalau tidak, bahaya, terancam. Iya. Jelas ini? Dia boleh lain? Jadi sama dengan maddi. Tinggal kasroh huruf ketiga sebelum akhir tambah apa? Alif, jadi masdar. Dipahami? Maka nanti kalau gundul sebelum terakhir ada alif, kasroh huruf ketiga, gundul. Dipahami nih? Karena itu masdar. Itu adalah siapa? Masdar. Yang lain kan tidak ada yang seperti itu. Sudah? Yang berikutnya diawali oleh siapa? Diawali oleh siapa? Tak. Sebenarnya ini lebih mudah daripada yang tadi. Tapi kan antum yang pilih. Ini persis, tidak ada tambahan. Kalau diawali oleh tak, masdarnya sama dengan fi'il madhi. Tidak ada tambahan, tidak ada yang dikurangi. Yang berbeda adalah huruf sebelum terakhir di dhammah. Tafa'ala menjadi tafa'ulan. Tanwin supaya dia adalah menunjukkan dia adalah siapa? Isim. Tafa'ala. Tafa'ala. Sama juga dengan tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'lala. Tafa'lala. Mudah kan? Masuk di contoh. Takotala.
Taqotala. Tajalasa. Tajalasa. Taqoto'a. Hah? Tafa'ala. Taqoto'a. Tamanna'a. Tadorroba. Tafa'lala. Tadamdama. Tadamdama. Oh. Lumayan. Iya. Jelas berarti? Jelas berarti? Tajal baba. Tajal baba. Hah? Jelas berarti? Selesai. 22. Kita tinggal baca. Mudah tuh, kan pengenalan. Baca. Alhamdulillah. Masdar. Tadi sudah dibaca apa itu pengertian masdar. Sekarang masdar fi'il tsulats mujarrad telah berlalu bersama kita bahwa fi'il tsulats mujarrad ada 3 wazan. Betul kan? Lihat dari madinya, ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Dari wazan-wazan ini ada yang muta'addi dan ada pula yang lazim, yaitu wazan fa'ala, fa'ila. Sementara wazan fa'ula pasti lazim. Adapun rincian masdarnya, masdar fi'il tsulats yang muta'addi, yaitu bab fa'ala dan fa'ila adalah fa'lan. Perhatikan baik-baik. Adalah apa? Fa'lan. Contoh, doroba, nasoro. Nasoro jadinya nasoro, nasron. Ikuti, doroba, fataha, akala, fahima, amina, sami'a, hamida. Jelas berarti kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Masdar bab fa'ala yang lazim adalah fu'ulan. Contoh, kok ada jalasa, kharaja. Ini contohnya cuma 3. Semuanya begitu kaidahnya. Iya, karena kalau didatangkan 100 contoh, gimana tebal bukunya? Sementara kita maunya kaidah. Karena contoh itu ada di Quran, hadis, Arab gundul. Paham ya? Nanti kalau antum mau bercakap tinggal antum bilang, oh apa ini yang saya mau ucapkan? Masdar fil madhi, mudhari atau amr atau apa? Paham kan? Tinggal diucapkan. Masdar bab fa'ila yang lazim adalah fa'alan. Contoh ghadiba, fariha, hazina, syalla, arija. Jelas. Masdar bab fa'ula dan pasti lazim. Pasti apa? Lazim adalah fu'ulatan atau fa'alatan. Contoh, so'uba, sahula, aduba, karuma, tahura, soruha. Jelas ini faedah pembahasan masdar fi'il tsulats sebelum masuk di 456. Apabila masdar sebuah kata menyelisihi apa yang telah disebutkan di atas, karena kadang kita jumpai memang menyelisihi, ya kan? Pada beberapa kata, tidak banyak. Ini kaidah umum yang diteliti oleh para ulama kita. Iya, maka itu adalah simai, yaitu didengar dari orang Arab, tidak boleh dikiaskan padanya. Tidak boleh antum buat wazan paten. Kalau begini harus begini. Tidak. Itu kalau menyelisih itu. Iya. Adapun masdar selain tsulats mujarrad, selain 3, maka seluruhnya masdarnya adalah kiasi. Apa artinya kiasi? Yaitu dikiaskan pada wazan tertentu yang telah ditetapkan terhadap setiap babnya. Sebagaimana yang akan kita pelajari setelah ini. Lihat. Masdar fi'il rubai mujarrad. Masdar fi'il rubai mujarrad yaitu bab fa'alala, karena cuma ada berapa bab? 1. Kiasnya adalah fa'lalatan atau fi'ilalan. Contoh, dahroja, dahrojatan atau dahroja, masdarnya. Atau zalzala, waswasa. Masdar fi'il tsulats mazid.
telah berlalu pada pembahasan bab fi'il bahwa fi'il thulathi mazid terbagi menjadi 3, yaitu ada yang ditambah 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Betul itu? Betul itu? Betul. Adapun rincian masdarnya sebagai berikut. Pertama, masdar fi'il thulathi yang ditambah padanya 1 huruf. Jika fi'ilnya berwazan af'ala, maka masdarnya adalah if'alan. Contoh, akroma, ahsana, aslama, akbala. Jika fi'ilnya berwazan fa'ala, maka masdarnya adalah taf'ilan. Contoh, sabbaha, hamada, kabbaro, kallama. Jika fi'ilnya berwazan fa'ala, maka masdarnya adalah mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. 3. Contoh, qatala, doroba, jahada. Jelas? Masdar fi'il thulathi yang ditambahkan padanya 2 atau 3 huruf, maka 2 atau 3 berarti kan 5 atau 6. Jelas ini pembahasan? Maka dilihat pada huruf tambahan di awalnya. Perhatikan ini pernyataan anak. Paham kan? Itu tentunya berdasarkan penelitian dari ulama bahasa. Kita alhamdulillah tinggal dipelajari dan dipahami. Jika diawali oleh huruf alif, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf ketiga di kasroh dan sebelum terakhir ditambahkan apa? Alif. Contoh, inkasaro menjadi infataha, ijtama'a, intasoro, istaghfaro, istakhroja. Jika diawali oleh ta, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan dhammah. Mudah sekali. Contoh, takallama, taqaddama, takharraja, taba'ada, taqatala, tadoroba. Jelas berarti? Itu untuk thulathi. Untuk rubai, ana satukan di papan. Kalau di buku saya pisahkan, takutnya pemula atau orang baca sendiri nanti kurang pahami isi bukunya, makanya ana pisahkan. Paham ya? Kalau sini kan kita antum lihat langsung. Lihat, masdar fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid hanya ada 3 bab, ya kan? Masalahnya kan yang ditambah 1, tambah 2 berapa? Tambah 2 berapa? 2. Berarti kan hanya berapa? 3 langsung. 1 bab yang ditambah 1 huruf yaitu tafa'alala, dan 2 bab yang ditambah padanya 2 huruf yaitu if'anlala dan if'alalla. Adapun masdarnya maka dilihat juga pada huruf awalnya, sama dengan 3 yang ditambah 2 dan 3 yang ditambah 3. Masdar fi rubai mazid diawali oleh huruf ta. Jika diawali oleh huruf ta, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf sebelum terakhir diharokati dengan dhammah. Sama tadahroja, apa jadinya? Tazalzala, tawaswasa. Masdar fi rubai mazid diawali oleh huruf alif. Jika diawali oleh huruf alif, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf ketiganya dikasroh dan sebelum terakhir ditambahkan apa? Alif. Ini penutup. Contoh, ihronjama, iprongkoa, iksya'arro, iksyi'roron. Kenapa rohnya tidak jadi tasdid? Karena sudah dipisahkan oleh alif. Kan itu ada 2 roh, ya kan? Dia ditasdid karena berdampingan. Sekarang kaidah masdar kan mengharuskan dia apa? Dipisah, karena harus ditambah siapa? Alif sebelum akhir. Makanya jadinya iksyi'roron. Tadi tanpa alif iksya'arro, karena berdampingan huruf saja sejenis. Itma'anna, itmi'nanan. Nunnya juga dipisah, karena sekarang sudah ada alif sebelum apa? Sudah ada alif sebelum akhir. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah selesai masdar.